dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan yang pertama dari PLT Camat Kecamatan Pesanggerahan. Kepada Bapak Jaharudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK baru, PKK mau, PKK madrasah. PKK DKI Jakarta. Bagus, mantap. Mantap PKK-nya semangat terus. Alhamdulillah. Teman-teman saya hormati tentunya Pak Lurah Pesanggerahan beserta Ketua Tim Penggerak PKK-nya yang hadir alhamdulillah hari ini. Lalu saya hormati pula hadir di sini ada dua Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pesanggerahan dan Kecamatan Cilandak. Alhamdulillah hadir hari ini dan bisa bersama-sama yang kita bersilaturahmi di tempat ini. Dan lupa saya hormati pula ya mitra saya, ya, teman kerja saya yang ada di kecamatan, mungkin PPAPP ya, sampai PPAPP, sampai mana lagi yang hadir, KPKP biasa KPKP, ya. Serta ibu-ibu ya, wabil khusus Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan serta seluruh pengurusnya. Ini pengurus PKK semua kan? Ada yang RW? Kalau RW apa namanya? Kelompok PKK RW ada hadir? Nggak ada ya? Ya. Baik, beserta ibu-ibu ya, mohon maaf tidak kami sebut-sebut, tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi yang kesekian kali. Mungkin dengan saya mengikuti rapat rutin ini hampir tiap bulan ya Bu ya. Saya mengikuti nih. Mungkin sudah bosan kalau 3 kali juga sudah bosan sebenarnya sama saya. Karena ngomongnya itu aja kan. Sebenarnya kita nih kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ini sebenarnya sudah rutin saja. Cuman kita bagaimana yang rutin ini tidak bosan, makanya harus ada yang namanya terobosan kegiatan yang disebut kata istilah kerennya inovasi. Ya, itu untuk menimbulkan rasa tidak rutin. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, ya sebenarnya ada permasalahan pokok sebenarnya, permasalahan yang mendasar di wilayah ini, yaitu permasalahan yang kaitannya dengan tentunya dengan kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, masalah perekonomian dan sebagainya. Inilah masalah pokoknya, masalah pokok. Makanya setiap membuat kegiatan atau merencanakan sesuatu kegiatan, bagaimana masalah pokok ini ditampilkan, dikupas, ataupun direncanakan kegiatannya. Dalam artian begini, misalnya kaitan dengan masalah kebersihan. Bagaimana sih menciptakan wilayah atau lingkungan menjadi bersih? Nah itu dilakukan kegiatannya. Apa sih yang membuat wilayah supaya menjadi bersih? Nah, ada mungkin dengan gerakan menyapu halaman, kan gitu tuh. Ada gerakan apa lagi? Bagaimana menciptakan bersih itu? Ada mungkin gerakan tiap pagi membersihkan rumah dan sebagainya. Nah itu gerakan dibuat, gerakan itu serentak misalnya tiap hari apa gitu ya, sehingga
kondisi yang permasalahan yang tadi, ya masalah kebersihan, ya silakan Lurah. Ya, Lurah Ketukanan Utara. Jadi itu masalah kebersihan. Silakan dibuat kreasi masalah yang berkaitan dengan kebersihan ini dengan penggerakan. Maksudnya penggerakan itu menggerakkan orang lain, jangan kita saja. Gak mampu kita membersihkan satu lingkup, apalagi satu kelurahan ini sendiri. Makanya ajak semua warga. Makanya PKK itu singkatannya apa sih? Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kan itu pemberdayaan itu kan berarti pelibatan orang lain. Ya, tim penggerak PKK, penggerak itu kan berarti kan menggerakkan. Nah, kita yang hadir di sinilah yang menjadi penggerak, menjadi motivator, menjadi mediator untuk menghubungkan ya dengan bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik. Mungkin ada dukungan-dukungan lain yang harus disertakan. Itu buat itu kegiatan itu silakan berkreasi dengan kegiatan kebersihan, silakan. Apa mau ibu-ibu penggerakannya sekali-sekali gerakan memungut sampah ya di jalan A yang itu ada. Nah itu karena permasalahan dasar kita itu tadi saya bilang kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban. Nah ini masalah dasar. Nah, tinggal mengimplementasikan bagaimana membuat kegiatannya 3 bidang ini. Ya, karena kenapa kita semua masalah dasar? Karena itu ada di kewenangan lurah. Lurah bisa melakukan 3 kegiatan ini dengan dukungan mungkin dengan anggaran, dukungan dengan swadaya, dukungan dengan menggunakan CSA dan sebagainya bisa. Nah, karena ini yang diberikan Pak Gubernur terhadap lurah. Kewenangan yang mendasar kebersihan, kesehatan, dan keamanan ketertiban. Silakan buat kreasi ini supaya nggak bosan, ya. Kita jangan PSN terus kan gitu, bosan juga kan? Nah itu posyandu aja. Nah itu posyandu itu kan bagian dari masalah kesehatan kan? Iya kan? Kesehatan, stunting dan sebagainya, kesehatan semua. Ya tinggal mindset kita itu alam pemikiran kita tuh pusat saja 3 item itu ya supaya nggak terlalu banyak dengan kegiatan-kegiatan yang banyak, nggak usah terlalu banyak, 3 aja cukup. Cuma beda-beda ininya judulnya atau nomenklaturnya. Nah mudah-mudahan ini bisa direncanakan 2024. Nah 2023 ini silakan dioret-oret aja dulu ya, nanti sampaikan kepada lurah, nanti lurah itu bisa memprediksi ya kegiatan yang ingin ibu lakukan ya, jadi bisa nanti dukungan anggaran, tadi kan anggaran sumbernya itu kan dari anggaran APBD, dari anggaran CSA, dari anggaran swadaya masyarakat dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan. Makanya sekarang di penghujung tahun ini silakan ya ibu-ibu lurah membuat rencana kegiatannya ya, nanti sampaikan kepada Pak Lurah, tingkat kecamatan sampaikan ke camatnya. Nah ini supaya kita terarah tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Sekali lagi ya, Jakarta saat ini ya dari hari ke hari mulai kita menginventarisir ya permasalahan-permasalahan ini untuk direalisasikan. Bahkan kemarin kami bertatap muka dengan Pak Gubernur ya bahwa kita ingin ya Jakarta ke depan ini adalah Jakarta yang istilahnya mampu ya, Jakarta yang mampu mandiri, mampu yang istilahnya tidak lagi ada ketergantungan ya. Karena sebentar lagi kita akan menjadi Jakarta sebagai kota, bukan lagi ibu kota negara ya, karena Januari nanti ya Jakarta akan beralih ya ibu kotanya ke IKN. Jadi namanya sekarang Jakarta itu adalah daerah khusus Jakarta, DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Saat ini sedang
dikupas bagaimana bentuknya, ya, bagaimana bentuknya Jakarta ini tidak lagi menjadi ibu kota negara. Mudah-mudahan nanti ya Ibu ya silakan baca-baca searching itu ya. Kalau sudah masuk tahun 2024 gimana sih Jakarta, nanti bisa di searching di Google ya. Google itu pintar dia ya. Jakarta sebagai kota global, nah, kata begitu. Jakarta dengan menggunakan serba penggunaan IT-nya terus ditingkatkan untuk mempermudah efisiensikan waktu, tenaga dan biaya. Maka sekarang coba-coba silakan nanti lebih dalam, nanti Pak Lurah ya, kita akan kumpulkan semua stakeholder ya, perwakilannya saja apa sih yang disebut sebagai kota global itu. Nah, ini harus tahu semua warga ini. Bagaimana sih Jakarta ke depan menjadi bukan lagi sebagai ibu kota negara, apa sih? Kemarin ada wacana juga sudah dicantumkan Jakarta tuh tidak lagi ada pilkada, kan gitu. Jadi ditunjuk oleh presiden gubernurnya. Jadi Jakarta tuh aman terus, ya, kondusif. Kita pikir kalau mengarah ke kota ekonomi itu harus aman, kuncinya aman. Ya, makanya tidak ada namanya pemilihan langsung Jakarta, itu formatnya nanti selanjutnya tergantung keputusan antara DPR RI nya dengan presiden bagaimana ke depan Jakarta. Dan mudah-mudahan ya Jakarta ke depan menjadi lebih baik lagi ya kan. Kita berharap juga ada peningkatan anggaran karena semua operasional kita ini ya, ibu-ibu kami dan sebagainya ini ketergantungannya dari APBD nih. Ya. Kalau APBD-nya meningkat, ya operasinya juga meningkat. Makanya sekarang, ya mungkin saya mohon bantuan dukungan ibu-ibu juga bagi yang belum membayar pajak, dibayar pajaknya, gitu kan. Boleh nyicil kok, boleh, ya. Boleh nyicil, boleh. Tapi ada nanti surat pernyataan dan sebagainya kapan lunas. Nanti bisa berhubungan dengan UP3D ya, silakan karena dari pajak kita nih nggak ada lagi ya, kita tidak punya sumber daya alam kan? Hanya pelayanan dalam bentuk pajak, retribusi dan sebagainya. Ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Nanti secara lebih dalam nanti kita panggilkan rapat rutin berikutnya. Jakarta kota global itu apa? Yang nanti kita mencarikan narasumbernya Pak Lurah yang kumpulkan sekali-sekali warga yang disebut Jakarta sebagai kota global itu apa sih? Biar paham juga. Nanti kan kita ada di dalamnya masalahnya. Mulai 2024 kita sudah ada di dalamnya. Selanjutnya kaitan dengan masalah kesehatan ya. Saat ini kita sedang memfokuskan juga penanganan stunting ya. Yang mudah-mudahan dengan dukungan anggaran dari APBD ya, stunting kita ini bisa lebih ada perubahan ya, terutama perubahan berat badan, perubahan tinggi badan, perubahan tingkat kepala, kan itu stunting kan itu tuh semuanya kecil, tingginya kurang, tidak sesuai dengan ininya, berat badannya kurang, tidak sesuai dengan seumurnya, tingkat kepalanya juga kecil. Nah ini karena kita ingin generasi ke depan ini generasi yang sehat gitu. Jangan sampai akibat stunting ya ini menjadi kendala untuk perkembangan ataupun ke depan menjadi wilayah atau negara yang lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Terus selanjutnya kegiatan-kegiatan lain yang silakan ya dilakukan aktivitas rutin. Yang mudah-mudahan saya hanya berpesan ya jangan kerja sendiri seperti tukang cukur ya, tukang cukur nyukur sendiri, apalagi menerima bayar juga sendiri gitu kan, beli tempat duduk sendiri. Jadi kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain ya di dalam melakukan suatu aktivitas. Makanya gerakin warga, sekali lagi gerakin warga ya. Minimal tetangga rumah kita ya, mengikuti apa yang menjadi program-program
Tidak ada program pemerintah yang tidak baik. Sudah dilakukan penelitian, sudah dilakukan sebelum program itu dikeluarkan. Itu sudah dilakukan penelitian, sudah dilakukan uji coba dan sebagainya. Tidak ada. Mungkin orangnya saja yang salah pemahaman terhadap program, memutarbalikan fakta yang sebenarnya gitu. Jadi saya berharap ya pelaksanaan program khususnya di pesantren ini bisa berjalan dengan baik. Menjelang akhir tahun juga ya, kami juga atas nama jajaran pemerintahan dan kelurahan dan kecamatan Pesanggerahan menyampaikan ucapan terima kasih ya atas bantuan, atas kerjasama, atas dukungannya ya, selama ini dalam semua kegiatan-kegiatan program sehingga bisa berjalan baik di Pesanggerahan ini. Dan saya berharap juga berikan masukan juga kepada kita, Pak Lurah, Bu Lurah, ya apa sih menjadi aspirasinya warga, apa sih yang tidak diinginkan. Nah itu kasih masukan. Kalau tidak diberikan masukan, apa yang kita lakukan ini sudah cukup baik kan gitu, tidak ada protes dari warga kan gitu. Apa yang kita laksanakan ini adalah kebenaran bagi kami kan gitu. Kalau tidak ada masukan, tidak ada koreksi. Jadi saya berharap ada masukan, ada koreksi yang sifatnya membangun untuk perbaikan ke depan. Sekali lagi ya, kita pemerintah khususnya ya tidak mampu berbuat banyak ya kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Makanya sekali lagi berikan masukan ya, berikan koreksi, berikan hal-hal yang baik ke depan supaya ada perubahan di lingkungan atau wilayah kita masing-masing. Dan saya juga mohon maaf ya apabila ada perangkat kami ya, khususnya pemerintah kelurahan yang kecamatan yang istilahnya bersinggungan dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam permasalahan. Dan sekali lagi saya mewakili teman-teman menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya ini menjadi koreksi bagi kami untuk perbaikan kinerja ke depannya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya mengakhiri, mudah-mudahan Pesanggerahan ke depan menjadi pesantren yang lebih baik lagi. Amin. Ada kabul. Oh kabul. Kabul. Ya. Demikian, terima kasih. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Jaharudin. Selanjutnya, laporan kegiatan PKK yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pesanggerahan. Kepada Ibu Tika Jumadi, kami persilahkan. Beli pepaya di Gusuran. Buat Bapak Ibu yang keren, izinkan saya memulai paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKK? Alhamdulillah, luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita. Yang saya hormati PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pesanggerahan. Yang saya hormati Kasatpol PPABP Kecamatan Pesanggerahan. Yang saya hormati juga para Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan se-Kecamatan Pesanggerahan beserta jajaran. Yang saya hormati para pengurus, para pengelola RPtra Puspita Kelurahan Pesanggerahan. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan Pesanggerahan tahun 2023. Berikut adalah profil saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pesanggerahan. Saya dibawahi oleh 10 orang pengurus, kemudian
Gambaran umum wilayah Kelurahan Pesanggerahan. Demografi wilayah, jumlah penduduk 22.044 jiwa, jumlah luas wilayah 210,25 hektar, terdiri dari 8 RW dan 85 RT. Kemudian kami memiliki 273 dasawisma, posyandu balita ada 20 pos, posyandu lansia 9 pos, Posbindu 8 pos, BKB PAUD 8 pos, kader posyandu 134 orang, kader Jumantik 93 orang, kader Posbindu 64 orang. Wilayah kami berbatasan sebelah utara dengan Kelurahan Petukangan Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ulu Jami dan Bintaro, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bintaro, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pondok Betung. Adapun kegiatan tim penggerak PKK Kelurahan Pesanggerahan dimulai dari sekretaris, kami melaksanakan kegiatan rutin, diantaranya melaksanakan pertemuan rutin pengurus tim penggerak PKK Kelurahan Pesanggerahan, kemudian melakukan registrasi kader dasawisma tahun 2023, melakukan approval operasional bulanan kader dasawisma, melaksanakan orientasi pendataan keluarga satu pintu tahun 2023 pada tanggal 14 Juli 2023. Kemudian kami juga mengikuti MOT penyelenggaraan dan pemutakhiran data keluarga tahun 2023 di gedung PKK Melati Jaya. Kemudian mengaktifkan pusat informasi pendataan keluarga satu pintu, yaitu kelas Tasik Pesanggerahan, tanya seputar Carik Pesanggerahan. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian kami melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi PKK RW tingkat Kelurahan Pesanggerahan dan mengikuti sosialisasi registrasi SIM PKK. Untuk Pokja 1, diantaranya kami melaksanakan pengajian rutin setiap bulan, kemudian membentuk BKR se-Kelurahan Pesanggerahan. Kami juga melakukan monitoring pelaksanaan pos lansia dan pos bindu. Kemudian untuk Pokja 2, kami melaksanakan kegiatan bumper bareng parenting yang dilaksanakan di RPTRA Abdi Praja, yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa setiap bulannya. Kemudian melaksanakan bazar UP2K pada setiap pelaksanaan pertin PKK Kelurahan. Tadi Bapak Ibu dapat lihat bahwa setiap kami melaksanakan pertin PKK Kelurahan, kami menampilkan produk UP2K yang kebetulan hari ini yang kami tampilkan adalah UP2K RW06 dan RW04. Kemudian kami melakukan monitoring Taman Bacaan BKB PAUD Bintang Kartika dan RPTRA Abdi Praja. Selanjutnya kami juga melakukan pelatihan daur ulang seperti yang ditampilkan pada bajaran di depan. Daur ulang tersebut dari tutup botol plastik menjadi tempat tisu. Kemudian kegiatan ini juga dibantu oleh dokter muda dari Universitas Trisakti dan Pokja 3 tim penggerak PKK Kelurahan Pesanggerahan. Untuk kegiatan Pokja 3-nya, selain menghadiri pertemuan rutin tim penggerak PKK Pokja 3 Kecamatan Pesanggerahan, kami juga mengikuti sosialisasi pilah sampah di Bank Sampah Universitas Budi Luhur, kemudian kegiatan menanam dan memanen pakcoy, sawi dan kangkung hidrofarm di RPTRA. Kemudian kami juga melakukan panen jagung ungu di Pok Tan Aku hatinya PKK RW03. Selain itu kami juga mengadakan SME anggota 3 PKK RW tingkat Kelurahan Pesanggerahan mengunjungi rumah magot di RW 08, kemudian melaksanakan penanaman cabai serentak yang kemarin sudah kami laksanakan di hatinya PKK Kelurahan Pesanggerahan dan di RPTRA Abdi Praja. Kemudian untuk Pokja 4, selain kegiatan rutin, kami juga melaksanakan sosialisasi gizi PMT bersinergi dengan Puskesmas Kelurahan Pesanggerahan, kemudian pembinaan administrasi posyandu,
Kemudian juga mengikuti sosialisasi kanker pada anak di gedung PKK Melati Jaya, monitoring bank sampah di wilayah RW. Untuk di Kelurahan Pesanggerahan, alhamdulillah kami tidak ada stunting, zero stunting, izin Pak Camat. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya di Kelurahan Sanggerahan nihil ya Pak ya. Kemudian berikut adalah dokumentasi sekretaris. Berikut adalah dokumentasi pertemuan rutin, kemudian pertemuan kader Dasawisma, juga SME di tingkat Kelurahan Sanggerahan, dan berikut adalah penyerahan rompi dan topi untuk kader Dasawisma. Berikut adalah kegiatan MOT, orientasi penyelenggaraan dan pemutakhiran data tingkat provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di Melati Jaya. Kemudian juga orientasi penyelenggaraan dan pemutakhiran data keluarga dilaksanakan di Kelurahan Pesanggerahan. Kemudian mengikuti lomba kader PKK tingkat Kecamatan Pesanggerahan. Untuk kegiatan Pokja 1 seperti tadi sudah saya sampaikan, pengajian rutin, kemudian lomba kader PIK terbaik tingkat Kecamatan Pesanggerahan, dan mengikuti kegiatan pertemuan rutin Pokja 1 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dan pemantapan wawasan kebangsaan bagi tim penggerak PKK. Berikut adalah dokumentasi monitoring pengajian di wilayah RW, kemudian monitoring posyandu lansia, pelatihan pemulasaran jenazah, dan program sedekah 1000 sehari. Program sedekah 1000 sehari ini sudah dilaksanakan 3 tahun berjalan di RW 03. Lanjut. Berikut adalah dokumentasi Pokja 2 di mana pertemuan kader UP2K, pembuatan database, kemudian UP2K PKK Kelurahan Pesanggerahan, dan mengikuti bazar UP2K di Balai Kota dengan lolos kurasi UP2K tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut adalah kegiatan monitoring perpustakaan BKB PAUD dan RPetra, kemudian pelatihan membuat pot daur ulang dari barang bekas, dan menghadiri gelari perangi dan pertemuan rutin Pokja 2 tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan rumah mangkut di RW 08, kemudian sosialisasi tanaman zodia dan membuat daur ulang dari botol dan tutup botol bekas. Panen pokcoy bersama TK Negeri. Berikut adalah dokumentasi pembuatan ekoenzim, kemudian tanam cabai serentak yang sudah dilaksanakan di belakang kantor kelurahan dan RPetra Abdi Praja. Berikut adalah kegiatan rutin kami, yaitu monitoring posyandu lansia, pelaksanaan PSN, monitoring bank sampah, pemeriksaan IVA tes dan sadenis, dan monitoring posyandu balita. Berikut adalah kemitraan yang membantu beberapa kegiatan kami, diantaranya Universitas Trisakti melaksanakan sosialisasi tanaman zodia dan pembuatan daur ulang dari botol dan tutup botol bekas menjadi pot bekerja sama dengan Pokja 2 dan Pokja 3. Kemudian kami juga bermitra dengan Universitas Budi Luhur, kemudian Jakarta Recycle, kemudian Rumah Sosial Kutub. Selain itu kami juga bermitra dengan SKPD terkait. Berikut adalah prestasi yang kami raih di tahun 2023. Yang pertama, juara 3 posyandu terbaik tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian peringkat 1 kader PIK terbaik tingkat Kecamatan Pesanggerahan. Peringkat 2 UP2K terbaik tingkat Kecamatan Pesanggerahan. Peringkat 2 kader PKK tingkat Kecamatan Pesanggerahan. Permasalahan yang ada di wilayah kami diantaranya kemampuan, pengetahuan, dan waktu dari kader PKK wilayah yang masih terbatas, sehingga dalam pengerjaan administrasi masih belum maksimal. Kemudian kesulitan juga mencari kader yang mau, mampu, dan mempunyai waktu dalam melaksanakan tugas mulia sebagai kader PKK. Kemudian pendataan warga oleh kader Dasawisma yang dilakukan secara online melalui aplikasi Carik Jakarta
kenyataan di wilayah masih ada kader Dasawisma yang memang belum paham akan tugas dan fungsinya. Solusinya, kami melaksanakan pembinaan administrasi PKK kepada kader wilayah secara berkala dan rutin, melaksanakan pembinaan kader PKK untuk waktu dan tempat pelaksanaan pembinaan bagi kader disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Melakukan sosialisasi, optimalisasi, monitoring, dan evaluasi pada setiap pelaksanaan pendataan keluarga satu pintu. Kesimpulan, tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat serta pelaksanaan 10 program pokok PKK dalam lingkungan keluarga sudah dijalankan. Tingkat kelembagaan dan kepengurusan PKK sudah semakin terarah dengan dibentuknya pendamping wilayah dari pengurus PKK kelurahan di masing-masing RW. Kemudian dukungan dan bantuan berbagai organisasi serta kelembagaan baik yang ada di tingkat kelurahan dan organisasi lainnya dari waktu ke waktu terjalin kerjasama yang semakin baik. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Sebelumnya saya akan tutup juga dengan pantun. Manisnya makan kue putu, makan roti dan kue bolu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat, bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-kamu, PKK kita semua. Bu Yuni udah bangun? Kaget kan gara-gara ada apa kabar PKK? Baik, hilang semua. Yang saya hormati di sini tadi ada Pak Lurah, ya, tadi ada Pak Camat, kemudian ada Ibu, sekarang yang di sini masih ada Ibu Kasatpol PPAPP Kecamatan, kemudian ada para ketua tim penggerak PKK kelurahan sekecamatan Pesanggerahan, para pengurus PKK Kecamatan Pesanggerahan, para pengurus tim penggerak PKK kelurahan sekecamatan Pesanggerahan. Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini, oh iya satu yang belum disebut, pengelola RPTRA ya. Kan kita lagi di RPTRA ya Bu ya, berarti hari ini banyak pengelola RPTRA yang ikut ya. Yang dari RPTRA lain mana? Nah kan banyak kan, makasih ya sudah pada hadir ya. Ibu-ibu saya nggak banyak berpesan karena ini sudah akhir tahun ya. Kalau akhir tahun biasanya apa Bu kegiatannya Bu? Jalan-jalan. Libur. Boleh libur boleh ya. Jadi nanti boleh libur usul ke ibu lurahnya masing-masing. Bu kita mau libur Bu, seminggu terakhir ya. Tapi ingat programnya harus jadi dulu. Jadi apa Bu? Benar. Jadi nanti pada saat Pertin Pokja di kecamatan, ibu-ibu mohon segera mengirimkan program kerjanya untuk tahun 2024 ya. Jadi kalau sudah selesai PR-nya, liburannya tenang ibu ya. Kan nggak enak nanti baru ceritanya mau libur seminggu, baru libur sehari, udah dikejar-kejar program kerjanya mana, gitu kan? Nah, jadi boleh aja mau libur. Mau liburan boleh, mau ngajak lurahnya boleh, mau ngajak saya juga boleh. Saya mah nggak pernah diajak ya. Perasaan saya ngajak terus ibu-ibu loh, kok ibu nggak pernah ngajak saya ya? Tuh coba ya. Jadi boleh liburannya ya, tapi PR-nya diselesaikan dulu, program kerjanya dirapikan dulu. Yang penting nanti ibu lepas liburan, ibu sudah tahu mau ngapain ya. Ini pelaksana dari Kelurahan Pesanggerahan. Terima kasih ya sudah bertugas. Kok nggak pakai baju baru? Enggak, itu mas sebelumnya sudah waktu di kecamatan, belum yang baru lagi ya. Iya dong, kan setahun ibu-ibu 2 kali baju barunya ya. Karena jadi pelaksana pertanian 2 kali, ya kan? Nah, biasanya kan makanya tadi saya tanya Bu Lurah, kok nggak pakai baju baru? Belum beli. Tenang Bu, sudah ada posnya. Masih ada waktu untuk melaksanakan. Sama nanti kita juga ada program kerja ini yang belum terlaksana,
Kita dengarkan sama-sama nanti Ibu ya. Ada kemarin dari Pertin Kota juga diinformasikan akan adanya validasi lagi untuk semua pengurus PKK tingkat kelurahan sampai kecamatan ya. Jadi nantinya ibu-ibu yang punya rekam jejaknya di PKK kelurahan atau di PKK RW sebelumnya jadi apa sudah ada ya. Jadi tidak perlu sibuk lagi cari-cari datanya, tidak perlu sibuk lagi mengusulkan kalau misalnya ada yang harusnya dapat penghargaan pengabdian 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, nah itu sudah ada terekam ya, memudahkan kita untuk seperti itu. Ibu-ibu senang nggak kalau kita pertinnya di RPK? Ngomong? Hah? Ya, senang. Maksudnya saya senang apa enggak? Kalau nggak senang tuh ngomong senang nggak? Awas ya kalau ngomong senang tapi ternyata enggak gitu. Karena ini kan sudah 3 kali ya. Berarti kita masih ada 2 kali lagi ya keliling RPTRA ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu kan kita makanya tanya lagi mau di RPTRA berkeliling lagi atau kembali ke kecamatan seperti itu. Atau kita mau seling-seling habis berkeliling kita di kecamatan lagi kita keliling lagi. Begitu ya biar nggak bosan ya? Iya aja. Ya. Nah kemudian juga untuk para pengelola RPTRA biasanya kalau akhir tahun ada apa? Evaluasi kemudian rekrutmen ya. Nah jadi sama-sama siapa aja sih yang boleh menilai kinerja para pengelola RPTRA? Siapa Bu? Lurah ya? Ya. Kemudian PKK boleh nggak nilai? Boleh. Tapi PKK yang 1 tingkat di atasnya yang boleh menilai. Kalau yang maksudnya untuk ikut rekrutmen ya. Kalau yang untuk memberi masukan tentang apa saja kinerja pengelola boleh, karena PKK juga bagian dari RPTRA itu sendiri ya. Karena Ibu Lurahnya juga atau Ketua Tim Penggerak PKK adalah anggota atau pengurus dari si pengelola RPTRA juga ya. Jadi kita sama-sama memonitor. Kalau misalnya sebagai pengguna RPTRA nih dari PKK ngasih masukan, boleh nggak Bu? Boleh ya. Kemudian kalau misalnya ada inovasi yang punya PKK tapi dilaksanakannya di RPTRA, boleh nggak Bu? Boleh. Maka itu kita PKK dengan pengelola RPTRA harus berkesinambungan, tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus saling mendukung ya. Kemudian kalau untuk evaluasi kerjanya nanti sudah terisi, kemudian boleh nggak Bu kalau kinerja atau program kerja yang sama kita usulkan lagi di tahun depan, boleh nggak Bu? Boleh? Bilang-bilang boleh? Kapan Ibu pinternya? Boleh, ada yang boleh, ada yang harus berganti ya. Kalau misalnya emang semua sudah yang boleh kayak pertemuan rutin boleh Bu ya. Kemudian sosialisasi, nah ini biasanya kan bergantian ya Bu ya. Setiap pelaksanaan misalnya hanya 2 RW, ada 3 RW boleh nanti diulang lagi. Kemudian kayak posyandu, saya juga mau berpesan untuk tahun 2024 kan kita bergeser ya Bu ya untuk lokus stuntingnya ya di Kecamatan Pesanggerahan sudah bukan lagi Petukangan Utara. Hidup Petukangan Utara. Akhirnya satu-satu lepas. Nah, jadi kita bergeser ke Kelurahan Bintaro. Jadi nanti kayaknya tahun 2024 ini tahunnya Bintaro, karena untuk sampai kemarin Bintaro juga ya. Karena kemarin sudah tahunnya Petukangan Utara, jadi kita bergeser lagi ke Bintaro. Jadi Bu Lurah PR-nya agak banyak untuk tahun ini, semoga bisa semua dilaksanakan, semua bisa dimonitor, bisa terpantau, bisa berkurang juga angka anak yang stuntingnya ya. Karena ini berdasarkan hasil sisiran dari lacak kemarin ya, jadi bertambah ya anak stunting di Bintaro ya. Jadi berapa sekarang? 18. 8 aja. Jangan ditambah.
kadunya juga siap-siap dimonitoring terus. Jangan kasih bubur kacang hijau terus. Boleh kasih bubur kacang hijau tapi nggak setiap bulan juga ya. Jadi untuk kadernya juga pinter-pinter mengelola menu PMT, juga pinter menghitung gizinya, pinter menghitung biayanya, tampilannya juga cantik supaya anak-anak doyan ya dimakan. Kemudian untuk para pengurus tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan tetap semangat semua. Tahun ini alhamdulillah kita sudah bisa lalui dengan baik ya. Insya Allah tahun depan kita tetap bisa bekerja sama dengan baik kalau saya masih di sini. Ya kan kalau Bu ya, masa saya sudah 3 tahun di sini terus ya Bu ya. Kalau saya masih di sini kita ketemu lagi ya. Nanti kalau sudah ada ibu camat yang baru atau ada yang kosongan ibu camat kita Ibu ya. Nanti supaya siapa tahu ada penyegaran, ada kegiatan, ada inovasi yang baru juga. Terima kasih juga untuk para pengelola yang sudah bekerja sama tahun ini. Kita tuh PR banyak ya. Kita ikut lomba itu berapa ya? Yang sampai 3 provinsi pengelola RPPRA dari Abdi Praja. Ya, kemudian sampai provinsi juga dari Angkong Petugangan Selatan yang kemarin terima tamu juga. Kemudian ada juga yang lomba kelurahan terbaik ya. Ini dari Pesanggerahan juga ya. Jadi tahun ini kayaknya Pak Bu Lur mau istirahat ya, nggak mau lomba ya. Saya juga senang kalau nggak ada lomba sebenarnya Bu. Ya, tapi ternyata provinsi katanya tahun 2024 juga nggak ada lomba Bu. Tapi kota tetap ada. Nggak apa-apa Bu, berkurang tahapannya ya. Paling tidak ya tidak sampai kita sampai ke provinsi, tetap ada lomba juga. Kecamatan juga ada loh tetap. Ya. Kemudian, nah terkait di akhir bulan Desember biasanya ada peringatan apa Bu? Hari Ibu. Kita ibu-ibu kita juga harus bisa dihargai ya Bu ya. Masa kita nggak menghargai diri kita sendiri ya? Ya kan? Nanti akan ada peringatan Hari Ibu insya Allah di tanggal 20 Desember. Sebagaimana sebelumnya sudah pernah saya singgung ya Bu ya. Jadi kita mau mengadakan lomba menghias tumpeng. Kemudian ada door prize-nya juga. Ada hadiahnya juga untuk yang nanti datang berpakaian terbaik ya Bu ya. Jadi siap-siap Ibu datang kayak orang kondangan boleh Bu. Ya, karena nanti akan ada insya Allah kita minta narasumber untuk berhijab dan bermake up ya, biar ibu-ibu juga cakep-cakep nanti ya. Nanti kalau datang untuk pertin pada seger-seger gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan share atau apa saja persyaratannya untuk lomba menghias tumpeng tersebut. Ya, sudah ada di sini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW 05 dari wilayah 06